Oke, halo semua, selamat datang lagi di kelas PWTI. Kali ini di pertemuan kelima mengenai HTML. Materi kali ini yaitu table. Nah, langsung aja kita mulai. Kita buat dulu folder untuk Q5. Oke, kita pindahkan ini, kita ganti nama dulu W5 5. Oke. Dan kemudian kita buat file index.html. Oke, pertama-tama seperti biasa kita buat dulu struktur HTML-nya dengan HTML5. Kita ubah title-nya jadi table. Nah, untuk membuat table ini kita menggunakan tag yang namanya tag table. Di dalam tag table ini bakalan ada beberapa isi seperti tr dan td. Tr itu kita gunakan untuk membuat row atau barisnya ya. Nah, dari kalau membuat table itu kita buat tiap barisnya. Misalkan baris pertama itu untuk judulnya kan ya, jadi kita taruh td. Kalau judul kita pakai th ya, atau table head. Judulnya misal ada nomor, kemudian setelah nomor itu ada nama, kemudian misalkan ini untuk membuat baris. Setelah nama itu ada nim. Nah, kalau kita lihat di sini, ini kita ganti dulu jadi W5. Nah, ini sudah jadi untuk baris pertama dari table kita. Nah, tapi tabelnya ini belum ada bordernya, jadi kita bakalan taruh atribut di dalam tag table ini namanya border. Bordernya kita taruh 1 pixel aja. Nah, sudah ada bordernya. Kemudian kita kalau membuatkan data dari table ini sama juga. Pertama-tama kita buat table row-nya dulu atau barisnya, baru kita buatkan datanya atau pakai td. Kalau tadi untuk buat judul kita pakai th, kalau buat data kita pakai td. Nah, nomor pertama, kemudian namanya itu misalkan kelas PWTI, nimnya itu misalkan nggak usah lah kelas PWTI, nama orang misalkan Sia. Kemudian di sini misalkan nimnya 1 2 3 4. Nah, kalau kita lihat lagi di sini sudah ada pertambahan satu baris atau satu data, yaitu data dengan nomor 1, nama Sia, dan nim 1 2 3 4. Oke, kalau kita membuatkan data lain lagi sama, kita buat tr dulu baru kita buat td-nya. Kita buat nomor 2, buat td selanjutnya namanya misalkan Jupri, dan nimnya itu 1 2 3 5. Kita copy aja biar cepat, tambahkan lagi 1. Ini untuk nomor 3 namanya Mei 1 2 3 6 gitu. Nah, di sini sudah ada 3 data. Nah, untuk buat table simple, cuman itu aja yang perlu kita pakai, yaitu ada tabelnya, kemudian ada tr untuk buat barisnya, dan ada th dan td untuk membuat datanya gitu. Oke, mungkin segitu untuk buat table, dan karena ini cepat selesai, kita bakalan bahas materi yang sebelumnya di W2 minggu atau di pertemuan ketiga, materi ketiga dan materi keempat. Materi ketiga tentang layouting kan ya, dan disitu kita sudah buat sebuah portofolio. Ini kita copy lalu kita paste aja di sini, klik kanan paste. Ini kita kasih nama jadi portofolio. Nah, ini ya,
Ini kita tutup. Yang ini untuk table tadi juga kita tutup. Ini title-nya kita ganti jadi portofolio. Nah, yuk kita coba lihat portofolio kita yang kemarin. Nah, ini ya yang sudah kita buat. Nah, mungkin di sini kalau kita lihat di about-nya, di sini ada gambar kan ya. Jadi kita bakalan taruh juga gambar nih di portofolio. Karena di pertemuan keempat kemarin kita sudah belajar cara untuk taruh gambar. Jadi di sini kita bakalan implementasikan di portofolio kita. Gambarnya tadi di mana sih? Yaitu di bagian atau di divisi yang bernama tentang atau about ya. Jadi yang lainnya kita tutup dulu, kita buka yang about. Nah, di sini. Jadi di sini kita bakalan buat sebuah tag image dengan source-nya mungkin kita ambil gambar dari W4 aja ya. Jadi kita bakalan pakai titik-titik slash, kita masuk ke folder W4, kita ambil gambar yang boy. Kita taruh alt-nya yaitu boy. Oke. Atau kita taruh profil aja. Nah, di sini sudah ada gambarnya. Nah, tapi di sini masih banyak elemen atau divisi atau bagian yang masih kosong nih ya, kayak bagian kontak, pendidikan, skills, project. Yang baru ada isinya baru yaitu navbar tentang saya sama pengalaman. Nah, jadi untuk itu kita bakalan coba kayaknya nggak perlu kita isi ya. Oh, ini aja. Karena tadi kita sudah belajar untuk buat table, jadi kita bakalan coba untuk buat isi di skills. Skills ini kita bakalan isi pakai yang namanya table. Nah, kayak tadi, pertama kita buat dulu tag tablenya. Kemudian di table ini kita taruhkan border, kita taruhkan 1 pixel. Kemudian kita buatkan table row atau barisnya yang isinya TH. Di sini mungkin kita taruh nomor, kemudian TH ada skills, kemudian ada lagi satu mungkin tahunnya ya, tahun berapa gitu didapatkan skill tersebut. Nggak usah lah ya, nomor sama skill saja kali. Atau kita coba lihat di sini tadi skills, ya nggak ada sih ya, cuman itu aja lah, kita pakai nomor sama skill saja. Nah, misalkan untuk datanya ada 3 kayak yang tadi, kita buat tr dan data td 1 dan td. Ini skillsnya ada skill html. Oke, kita copy, lalu kita paste di sini, ganti nomor 2, skillsnya ada css, dan yang ketiga kita paste aja langsung, itu skillsnya ada js atau javascript. Nah, mungkin kalau kalian nanti mau buat tablenya pakai gambar gitu ya, kalian taruhkan gambar dalam tablenya tuh bisa-bisa aja. Nah, kita lihat di sini skillsnya itu sudah ada 3 nih. Nah, oke, mungkin karena di sini masih, kalau kita lihat untuk portofolio kita ini masih ada jarak ya di antara bagian-bagiannya. Misalkan dari sini atau dari navbar ini ke tentang saya itu ada putih-putih nih, ada jarak di pinggir-pinggir dan atas dan bawahnya juga ada jarak nih. Sekarang kita bakalan coba untuk styling, bagaimana sih cara biar dia itu sedikit rapih gitu ya. Nah, kalau kemarin ini kita tutup dulu aja ya, ini untuk pengalaman dan project skills. Oke. Nah,
kalau kemarin mungkin kita stylingnya pakai tag gini ya. Nah kali ini kita bakalan styling pakai cara yang berbeda nih. Ini kita cut aja dulu, save. Kita lihat nih kalau stylingnya kita hapus gimana sih jadinya dia. Nah ini enggak terlalu banyak sih ya, mungkin udah ada jaraknya aja nih. Kalau tadi kan ada jaraknya jauh-jauh ya, terus ada backgroundnya juga. Nah di sini cuman ada tulisan sama background putih aja gitu. Nah kali ini kita bakalan coba styling pakai cara yang ketiga. Kalau kita pertama pernah styling pakai atribut atau kita sebutnya inline styling gitu, inline CSS yang ini, style ini, oke. Kemudian tadi kita stylingnya dengan menggunakan tag yang ini ya, itu namanya internal CSS, itu karena dia di dalam file HTML nya. Dan sekarang kita akan styling menggunakan external CSS, yaitu kita buat file CSS nya sendiri. Nah kita kasih nama file CSS nya itu style.css. Kita save, ini kita taruh di W5, kita paste yang tadi. File yang sudah kita buat sebelumnya itu kita paste saja di sini, tapi tagnya kita hapus, jadi cuman isinya aja yang kita pakai yang ini ya. Nah ini kalau kita lihat lagi di sini, stylenya masih belum ada ya, belum kembali kayak semula yang sudah ada warna-warnanya. Nah caranya gimana biar file CSS ini bisa kebaca di HTML? Kita pakai sebuah tag yang namanya link. Link ini untuk menghubungkan file HTML dan file CSS kita. Dan di href ini kita masukkan nama style CSS-nya, yaitu style.css. Oke. Nah kalau kita buka lagi, nah sudah kembali nih kayak semula, kayak awal tadi. Jaraknya sudah ada, warnanya sudah ada. Nah tapi dia masih belum rapi nih. Kan kita tadi mau coba hilangkan putih-putih ini ya. Nah sekarang cara untuk hilangkan putih-putih itu gimana? Nah perlu kita ketahui putih-putih itu sebenarnya apa sih. Kalau kita klik kanan, kemudian di sini ada inspeksi ya. Kalau kalian klik di sini, atau misal kalian di sini ya, ini sudah kita lihat div yang kita buat sebelumnya nih ya. Ada div tentang navbar, tentang terus pengalaman, project, skills, pendidikan, kontak. Itu ada div yang sudah kita berikan buat sebelumnya gitu. Nah kalau kita arahkan ke sini, itu adalah file HTML-nya langsung. Nah sekarang itu ya bisa dilihat, atau kita coba di navbar tentang, oke. Itu ada orange gitu ya. Nah itu namanya margin. Nah margin itu yang bikin dia putih-putih di bagian luar daripada div yang sudah kita buat tadi gitu. Nah caranya untuk biar dia hilang itu kita hilangkan aja untuk marginnya. Caranya pakai bintang. Bintang ini selektor, sama kayak yang ini tadi ya. Ini selektor untuk ID, kalau bintang itu selektor untuk semuanya. Jadi entah itu ID, kelas, tag atau apapun itu nanti dia bakalan berubah. Jadi kita akan menghapus margin nih. Jadi kita taruh margin 0. Nah kalau kita buka lagi, sudah nih, sudah nggak ada tuh yang namanya spasi-spasi di antara sini. Tapi kalau kita lihat jadi terlalu mepet dia ya. Nah selain margin ada juga jarak yang namanya padding. Padding 0. Padding itu mungkin kita coba tes di navbar ini ya. Yang ini kita fokus ke bagian div navbar. Nah kita coba taruh yang namanya margin dan padding. Margin dulu, marginnya kita taruh 100 pixel. Nah margin, kalau kita taruh margin ini di luar dari navbarnya, itu bakalan ada garis putih-putih gini, itu namanya margin.
Kemudian padding, kalau padding itu gimana sih? Padding kita taruh 100 pixel juga. Nah, kalau padding itu jarak dari isi navbar ini, isinya yang teks-teks ini ya, sampai dengan batas luarnya ini yang di sini itu namanya padding. Jadi yang bagian sini itu padding, yang bagian sini margin. Nah, di antara margin dan padding ini atau garis luar ini itu yang disebut border. Kalau kalian lihat di tabel, nah ini ada bordernya kan, yang di pinggir sini itu border, sama juga kayak di sini ini border, cuman kita nggak taruh bordernya dia. Nah, itu untuk pengetahuan aja ya gitu. Yang ini margin, yang ini padding, dan di antara mereka itu ada border. Nah, karena kita mau coba rapikan dia, kita nggak akan pakai margin, kita pakai padding aja, tapi paddingnya kita nggak usah buat terlalu besar, 50 pixel. Oke, kebanyakan kita pakai 20 pixel. Oke, mungkin segitu cukup ya. Nah, itu yang sudah kita atur, baru ininya aja, baru navbarnya. Kemudian kita coba atur untuk tentang pengalaman, project, skills, pendidikan, dan kontak. Kita atur juga untuk paddingnya, tapi mungkin paddingnya kita taruh agak banyak ya, mungkin 50 pixel, 50 aja ya. Nah, dia ada jaraknya juga kan, jadi kelihatan sedikit rapi gitu. Oke, kita paste aja untuk setiap sini. Oke, save. Lalu kalau kita lihat di sini juga sudah ada jaraknya, jarak ke pinggir-pinggirnya. Oke, itu sudah kita atur untuk paddingnya. Nah, sekarang mungkin kalau kalian lihat di sini dari garis ini terlalu mepet dia ya. Jadi kita bakalan ke file HTML, atau sebenarnya bisa styling di sini juga, tapi kita cara gampangnya aja di HTML. Setelah HR ini kita taruhkan yang namanya BR. BR itu untuk buat sebuah baris baru. Jadi kalau kita lihat ada sedikit jarak ya di antara situnya. Dari garis sampai ke bawah garisnya itu ada sedikit jarak gitu. Kalian bisa taruh sebanyak mungkin BR, tergantung keinginan kalian maunya sebanyak apa gitu jaraknya. Tapi kita pakainya cukup satu aja. Oke, di sini juga kita taruh BR. Kita tutup, terus di sini taruh BR lagi. Lalu kita tutup lagi. Sini juga taruh BR lagi. Kita tutup lagi, sini BR lagi, kita tutup lagi, dan terakhir di kontak ini kita taruh BR. Oke. Nah, jadi sudah ada sedikit jarak ya dari garis ke isi di bawahnya gitu. Sekarang kalau kita lihat navbar di sini tadi itu dia tetap di atas. Jadi ketika kita scroll ke bawah, navbarnya tetap ada di atas sini, tetap diam di situ. Caranya kalau kita membuat navbar kayak gitu, kita atur stylingnya, yaitu di navbar tadi sini kita taruh yang namanya position, dan di sini kita taruh namanya sticky. Jadi dia nanti bakalan sticky atau menempel. Nempelnya di mana? Jadi kita atur lokasinya, yaitu di bagian top atau di bagian atas 0 pixel atau bagian paling atasnya. Oke, top 0, top 0 aja. Oke. Nah, kalau kita buka di sini, oke, nah bisa dilihat di sini ketika kita klik centang. Oke, mungkin di sini centangnya akan tutup ya kalau kita klik sini. Jadi kita coba atur lagi paddingnya, mungkin kita taruh 100 kali ya biar nggak ketutupan dia.
paddingnya ini jadi 100, yang ini juga 100, yang ini juga 100, ini juga 100, dan yang ini juga 100. Oke, semua paddingnya kita atur ke 100. Jadi ketika kita klik ini, dia nggak ketutupan nih sama navbarnya. Pengalaman, project, skills, pendidikan, kontak. Oke, nah di sini karena navbarnya warnanya sama nih sama kontak, mungkin kita ubah sedikit ya warna untuk navbarnya. Kita buat aja warnanya itu jadi agak transparan gitu ya. Kalau kita buat transparan, kita bisa pakai RGBA atau HSLA. Kita bakalan pakai RGB aja ya. Nah, yang ada A-nya ya, itu untuk kita taruh opacity-nya atau tingkat dia transparansinya gitu. Warna merah, ada warna biru ya, kita taruh 0 aja. Ini greennya taruh 100, birunya 200, alfanya 0,5. Nah, untuk alfa atau transparansinya itu rentangnya itu dari 0 sampai dengan 1. Oke. Nah, jadi bisa dilihat di situ. Oke, mungkin kita pakai warna putih aja ya. Putih itu FFFF, kodenya berarti 255, 255 dan 255. Oke, jadi itu dia. Untuk navbarnya. Nah, mungkin segini dulu. Kalau ini kalian mau isi, misalkan projectnya kalian isi dengan apa gitu, pendidikannya juga kalian isi dengan apa, itu silahkan isi ya. Untuk pertemuan kali ini cukup sampai sini. Terima kasih.